Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari dan semua jamaah salat isya maupun tarawih mungkin pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kekuatan kesehatan jasmani maupun rohani, diberi oleh Allah panjang umur bisa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan salihah, amalan yang baik mulai awal kita puasa di bulan suci Ramadan hingga akhir nanti, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para hadirin hadirat jamaah salat isya maupun tarawih yang dimuliakan oleh Allah, bertepatan pada malam hari ini di mana-mana telah mengadakan malam nuzul Quran di desa maupun di pelosok maupun di masjid maupun di musola maupun di instansi kantor-kantor maupun di lembaga maupun di bank. Semuanya pada malam hari ini telah mengadakan malam nuzul Quran. Dan juga nanti saya juga nanti habis sholat tarawih juga diundang di Surabaya, juga malam nuzul Quran juga di kantor. Memang ini pas dengan sesuai surat di dalam surat Inna Anzalna al-Qadr itu, dan surat Ad-Dukhan juga terangkan Inna Anzalna fi Lailatul Qadr, bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan adalah di langit atau di Lauhul Mahfuz. Pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke dunia dan menyampaikan itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW telah munajat kepada Allah dan merindukan kepada Allah, akhirnya ingin Nabi Muhammad SAW bersenang dan munajat di dalam gua. Di gua Hira itulah Rasulullah SAW mengingat dan zikir kepada Allah, mengingat dan mengingat umatnya. Disitulah Allah menurunkan malaikat dan membawa
ayat-ayat Al-Quran ada 5 ayat yang disampaikan pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dituntun sama malaikat Jibril. Seperti sekarang banyak anak-anak yang mengaji mulai metode dengan baca gurunya, akhirnya didengarkan sama muridnya, sama santrinya. Setelah itu, habis itu muridnya akan menirukan gurunya. Memang standarnya Al-Quran seperti itu, dari guru ke murid dan mendengarkan bacaan guru sampai. Maka Nabi mendengarkan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, itu langsung tidak dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Mustahil malaikat Jibril. Artinya ulang lagi sama malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dijawab Rasulullah, dijawab baginda Nabi Muhammad SAW, Islami. Ulang 3 kali. Setelah diulang oleh malaikat Jibril 3 kali, Rasulullah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menunjukkan bahwa untuk menunjukkan umat Rasulullah SAW bagi orang yang tidak belum bisa ngaji, belum sakit ngaji mulai nol, itu bisa untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan gurunya harus bisa untuk mengetahui murid-muridnya bagaimana caranya untuk bisa untuk mengajari anak-anak sampai paham. Sekarang yang sudah ada saatnya malaikat Jibril baginda Nabi Muhammad SAW sudah jelas. Maka dari itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan turunnya Al-Quran, para ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ketepatan dengan malam 17 Ramadan. Ada yang berpendapat di malam 24 bulan Ramadan. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita ingin sunnah anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf syahr. Dengan ketambahan unsur Quran, turunnya Al-Quran, namanya unsur turunnya Al-Quran, ketepatan dengan malam yang berkah. Dijelaskan di surat Al-Qamar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam yang berkah. Berarti sama dengan Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar malam yang betul-betul luar biasa keberkahannya. Dengan amalan kita mengerjakan amal yang baik, itu ketepatan dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan al-Fisya. Kalau kita hitung 1000 bulan berapa tahun? Kalau kita hitung 1000 bulan, kalau kita hitung berapa tahun? Bahkan kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah dicatat oleh Allah bahwa kita sebagai kaum
Sebagai umat Rasulullah SAW, umumnya rata-rata tidak baca. Ada yang umur 40 sudah meninggal, 30 meninggal, 60, umur 70 sampai 80. Kalau sudah sampai 90 ke atas itu buat wajib. Mudah sampai 80. Nah, ini ibadah yang luar biasa dan kotor. Sampai dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Kalau kita hitung sampai 80 tahun, antara 80 sampai 23 tahun, bisa kita ibadah, melaksanakan ibadah dengan baik, dengan melakukan amalan soleh sampai 80 tahun? Enggak, mustahil. Maka dari itu para hadirin, dengan kesempatan inilah, dengan turunnya Al-Quran dan turunnya Lailatul Qadar 1 tahun sekali hanya di bulan suci Ramadan. Dan kapan kalau Lailatul Qadar diturunkan? Kapan malam Lailatul Qadar? Dan hari apa malam apa? Tidak ada yang tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Kalau tahu, pasti kita siap-siap untuk menjalankan amalan soleh. Yang dirahasiakan oleh Allah, supaya kita betul-betul ibadah, takwa, menambah iman kepada Allah, berusaha melaksanakan ibadah betul kepada Allah, dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan bisa bermunajat i'tikaf di masjid dan musola. Dan berzikir. Ketika kita berdiri ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ketika kita duduk dan kita tidur mengaji kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini namanya kita ingat kepada Allah. Ini nilai-nilai ibadah ini yang diambil. Kalau kita ketika malam Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah. Ketika kita ngaji i'tikaf di masjid, kita ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kita zikir kepada Allah, itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Maka kita siap-siap di bulan suci Ramadan mulai awal Ramadan sampai akhir kita malam mengajar kepada Allah. Lebih malam-malam, 1, 2, 3, malam dengan kita untuk mengajar kepada Allah supaya kita bisa tahu, kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, supaya kita bisa diberi oleh Allah dengan keluarga yang bahagia dunia akhirat. Karena para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika di bulan suci Ramadan tiap malam telah berikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, membaca dengan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni. Dengan dituntun dengan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni, setelah ditutup oleh baginda Rasulullah SAW dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa untuk menemukan kebenaran di dunia, bahagia di akhirat, dan diselamatkan oleh Allah selama di dunia maupun di akhirat. Maka dari ini kita harus betul-betul mari untuk berdoa. Al-Quran adalah suatu penolong kita di akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Di akhirat nanti semuanya tidak ada yang bisa menolong. Orang tua kita tidak bisa menolong, semua saudara kita tidak bisa menolong, semua nanti semua tidak ada yang bisa menolong nanti. Adalah Iqra'ul Quran, orang yang telah baca Al-Quran, orang yang istiqomah baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Itulah yang akan bisa menolong kamu, menolong roh kamu nanti pada hari ila yaumil qiyamah. Para hadirin Allah, mudah-mudahan manfaat bermanfaat di dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.